Hola netizen yang tercinta. Komika Harry Hore mengunggah video permintaan maaf pada istrinya setelah diduga berselingkuh dari Ryuka Bunga melalui chat di WA. Harry Hore beranggapan bahwa isi chat yang beredar di media sosial hanya sebatas candaan ke temannya yang sudah lama tidak berkomunikasi dengannya. Ia mengaku chattingan itu terjadi kala Ryuka Bunga sedang berada di Eropa. Saat itulah Harry Hore mengaku tidak bisa mengontrol dirinya untuk berbicara kepada temannya yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan Harry Hore mengaku tidak lagi berkomunikasi dengan teman wanitanya itu. Sebelumnya, rumah tangga komika Harry Hore dengan istrinya yang merupakan konten kreator Ryuka Bunga viral di media sosial. Pasalnya, Ryuka Bunga membeberkan sebuah fakta berupa isi chat suaminya di media sosial yang diduga berselingkuh di sosial medianya. Isi chat Harry Hore dengan perempuan lain diduga merupakan teman Harry Hore di masa lalu. Chat itu tampak memperlihatkan ungkapan perasaan Harry Hore terhadap teman wanitanya yang berinisial JJ. Tidak itu saja, Harry Hore terlihat mengajak JJ untuk ke puncak berdua dengan menggunakan sepeda motor. Dengan kesadaran diri, gue meminta maaf kepada Ryuka Bunga istri gue atas chat perselingkuhan. Gue menyesal, gue minta maaf. Salah banget gue menganggap chat tersebut adalah bahan bercandaan gue ke temen yang udah lama banget gue gak berhubungan apa-apa. Yang malam itu kami baru tahu kalau ternyata dulu kami sama-sama memendam rasa. Salah banget bercanda kayak gitu. Gak tau gimana ceritanya ya. Waktu itu istri gue lagi di Eropa, tiba-tiba orang itu nge-WhatsApp gue. Salahnya gue adalah meladeni. Lalu kami ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya bilang kalau dulu kami punya perasaan. Gue tahu itu chatnya kelewat batas dan gue sadar banget ternyata itu perselingkuhan. Gak seharusnya gue kegenitan, gak seharusnya gue bales chat tersebut dengan rayuan, pujian, ajakan atau apapun lah. Gue menyesal, gue minta maaf. Setelah kejadian malam itu sama sekali gak pernah ada hubungan apa-apa lagi. Karena sedikit pun gak ada niat di hati gue untuk berselingkuh atau berkhianat, gak ada. Ini gue bukan mau ngebela diri karena gue tahu banget ini fatal banget kesalahan gue. Gue cuma berharap Bunga memaafkan gue dan masih menerima gue di hatinya. Karena jujur gue malu banget sama dia. Bunga tuh udah baik banget sama gue, udah peduli, udah percaya. Tiba-tiba gue menghancurkan semuanya dengan kelakuan gue yang gak jelas. Gue menyesal. Malu juga sama netizen, gue sering bikin konten bermoral, guanya gak bermoral. Semoga gue masih berjodoh sama Bunga dan Bunga masih kasih kesempatan gue untuk perbaiki semuanya. Sekuat tenaga gue pertahankan rumah tangga ini. Mohon doanya. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu sih definisi yang masa lalu belum dimulai tapi udah kelar gitu ya. Dan waktu gue bacain chat-chatannya ya, yang bikin gue kaget adalah ketika si cewek itu nanya kenapa gak mau nambah anak lagi, dan dijawab sama suaminya gak mau ribet. Hah? Lalu kebayang gak sih sakitnya Kak Bunga waktu baca chat itu, waktu menemukan, waktu kepergok chat itu? Kebayang gak sih? Apa emang bener ya orang yang ketawa paling keras itu adalah orang yang menyimpan luka paling dalam? Terus laki-laki yang kaya gimana lagi yang mau gue percaya? Ini yang humoris aja juga begini gitu. Apa karena saking humorisnya gitu ya, jadi menganggap segala halnya itu adalah bercandaan gitu, sampai selingkuh aja dianggap bercandaan gitu. Tapi netizen banyak banget loh yang komentar, hati-hati nanti mau beli palisade lagi. Emang dasar ya netizen tuh kalau komen, padahal sejak kasus tetangga yang kemarin beli palisade itu gue jadi males sih ngebahas masalah rumah tangga. Cuman gimana ya, mulut gue gatel gitu. Ya udahlah, namanya juga lambe cijes gitu ya kan. Capek gak sih sama berita perselingkuhan? Yang ganteng selingkuh, yang jelek pun selingkuh. Dari chat-chat tersebar yang gue baca itu ya, itu memang kayaknya kedua belah pihak itu maksudnya suaminya dan mantannya itu ya, maksudnya si selingkuhannya itu emang mereka tuh kayak emang udah diniatin buat selingkuh gitu, cuman berkedok bercanda aja. Si mantannya ini, si cewek selingkuhan ini juga bilangnya kayak, astaga aku nanggepinnya cuma bercanda doang. Bercanda? Lu bilang bercanda, lu baca ulang tuh chat lu sama laki orang. Lagian tuh cewek kelihatan banget dari modelan chat-chatannya tuh emang lu gatel. Masa iya lu ladenin chat laki orang modelannya begitu, model chat-chatannya begitu? Udah emosi sendiri gue liatnya. Karena lu pada tahu kan kalau mau selingkuh itu nggak perlu cakep, selingkuhan itu juga kagak perlu cakep. Yang penting apa? Yang penting gatel. Ryuka Bunga diselingkuhin udah pada tahu kan lu semua. Karena lu udah pada tahu juga kan cowok kalau udah kaget selingkuh ya udah pelangap-pelongo kayak orang
kagak punya pikiran. Tiba-tiba otaknya nggak tahu di mana. Aduh, otakku di mana ya? Otakku di mana ya? Tiba-tiba amnesia juga. Aduh, sedih banget deh. Udah kegap selingkuh pakai masih denial. Kan heran. Nih buat perempuan-perempuan gatel yang suka cecetan sama lakinya orang, sama pacarnya orang, atau aduh siapanya nih yang penting milik orang. Gak usah sok asik, gak usah sok paling humble, gak usah si paling deh pokoknya. Giliran udah kegap sama bininya lu baru minta maaf. Dari kemarin lu ngapain aja menikmati chat sama laki orang? Kalau misalkan badan bini lu bukan tipe lu, kenapa lu nikahin dari awal? Kalau gitu kan ketahuan, mendingan dari awal lu cari perempuan yang setipe sama lu, dari badan, dari sikap, dari aduh sama-sama gatel. Udah deh, semoga abis ini Karyuka Bunga mendingan dapat bule aja deh, udah kagak usah yang dapet modelan begitu-begitu deh. Obat deh ya, mendingan kata gue laki-laki sama perempuan gatel jodoh udah ada masing-masing, kagak usah ngerebut punya orang deh, capek. Minimal kalau punya muka di bawah standar alias jelong itu jangan banyak tingkah, apalagi selingkuh. Ini kata-kata yang tepat untuk saat ini buat suaminya Ryuka Bunga. Rame banget Ryuka Bunga nge-spill chattingan mesra suaminya dengan temen SMA-nya. Jadi tuh kayak cinta belum kelar, dan ternyata kelakuan suaminya ini tuh bukan sekali aja, ternyata sudah ketahuan 2 kali. Cuman yang pertama itu dimaafin guys, kan? Bener kan kata orang kan, kalau misalkan laki-laki yang demen selingkuh itu tuh tabiat, kagak akan berubah. Bukan lu nya yang kurang ya Ryuka Bunga ya. Jadi isi cetannya itu antara si ceweknya sama suaminya ini tuh kayak flashback guys. Kayak, ih coba aja ya waktu zaman sekolah itu gue langsung nembak lu. Kalau misalkan gue nembak lu pasti nggak ada cewek setelah lu gitu. Pasti gue nikahin lu segala macam. Ini ya gue lihat dari cetannya nih ya, si ceweknya tuh pick me banget gitu. Kayak, ih badan gue emang gak sebagus istri lo kali. Gue tahu nih macam-macam begini pasti lu pengen kan. Lakinya jawab, enggak kok bagusan kamu dibanding bentukan badan istriku. Pengen begitu kan lu? Hah? Gemoy? Bini lu juga punya masa lalu, tapi dia memilih untuk nggak ngebahas dan ngejalanin lagi. Apalagi bini lu sekarang banyak duit, siapa yang kagak mau mantan-mantannya atau mantan-mantan PDKT-annya ke dia? Yang bikin keselnya adalah suaminya itu tidak merasa bersalah guys. Sebel nggak lu ngomong sama orang yang jelas-jelas dia tuh udah salah, tapi dia ngerasa kelakuan dia tuh kagak salah gitu. Emangnya kayak gitu bisa dibilang perselingkuhan ya? Hei, susah emang ngomong sama kodok. Lu bisa ngomong kayak gitu karena lu baru chattingan doang, belum ketemu, karena udah keburu ketahuan. Coba ketahuannya nanti pasti udah ngapa-ngapain lu. Di chatan aja udah pengen peluk lu. Dan kabar terbarunya adalah mereka berdua memutuskan untuk berpisah alias cerai guys. Kita lihat aja ya kisahnya ini sama seperti perselingkuhan pilot dan pramugari atau enggak nih. Dan salfok sama dada gue kalau ngomong sambil emosi emang suka merah gitu kan. Feeling gue nih abis mereka cerai nih, karena kan si ceweknya itu katanya belum nikah gitu ya. Gue rasa nih mau dideketin terus mau dilanjutin nih kisah cintanya. Suami Karyuka Bunga ketahuan selingkuh tapi suaminya nggak berasa kalau dia selingkuh gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Emang kadang kalau laki itu otaknya tuh kurang seon Kak Ryuka sabar aja, makanya kalau ngadepin laki kayaknya pas Tuhan pembagian otak dia absen gitu. Pak saya izin dulu sakit ya, saya nggak butuh otak deh, jadi otaknya kurang 1/4 gitu menurut gue. Jelas-jelas lu di chatnya udah begitu ya. Itu ini ketahuan di awal-awal gitu. Jadi baru stadium awal. Jadi lu belum ngapa-ngapain kan. Makanya lu pembelaannya lu gak ngapa-ngapain ke cuma chatan doang. Terus kalau udah ngapa-ngapain baru ketahuan gitu mau lu gitu ya. Ih pikir bang, pikir pakai otak. Kadang ya gue tuh mikir nih, apa lakinya tuh merasa kayak harga dirinya tercoreng gitu kan. Karyuka lagi naik gitu sedangkan dia gitu kan ya. Jadi harga dirinya mulai tercoreng gitu, jadi dia butuh justifikasi dari cewek lain gitu mungkin kali ya. Bang makanya kerja bang, kalau lu ngeliat istri lu lebih berhasil lu harusnya motivasi, gua harus lebih berhasil gitu, atau lu dukung istri lu aja gitu, bukan malah nyeleweng. Lagi nih bener banget nih kata Kak Ryuka, tampang lu juga kagak seberapa gue liat-liat gitu ya. Masih pengen jajan sana sini, keliling sana sini. Aduh bang dikasih gratis juga gue mikir-mikir dah. Jadi begini bang, kan bini lu kan
pinter cari duit, cakep gitu ya bang ya, badannya bagus gitu ya kan. Ibaratnya lu nggak perlu susah payah, dia udah bisa cari duit sendiri bang. Ya misalnya gini bang, minimal kita tuh bersyukur lah gitu kan. Ya kita harus menyadari juga bahwa kita juga kurang sebagai manusia bang, tolong ya bang gitu ya. Khawatirnya gini bang, ntar kalau misalkan lu udah nggak sama dia nyesel bang gitu ya kan. Susah loh bang cari perempuan yang nerima kita tuh apa adanya bang. Ini udah diterima seada-adanya malah begitu. Ini gimana sih ya otak lelaki gitu ya. Kita udah ngurus badan sampai diet mati-matian, dibilangnya kita kekurusan gitu. Ini kalau kita gembrot dibilang kita nggak bisa ngerawat diri gitu. Maksudnya gimana gitu bang? Kurang banget gitu bersyukur. Baru-baru ini ada berita yang lagi rame ya, yang lagi viral. Seorang pasangan selebgram konten kreator ya, yang super kocak ya, yang kontennya itu selalu menghibur kalangan netizen ya, seperti itu. Tapi di sisi lain, misuanya itu ketahuan selengki sama bininya. Dan lebih parahnya lagi, selengkinya itu sama mantan pacarnya itu. Parah nggak? Miris banget guys. Astagfirullahaladzim. Nah ini dia guys, pasangan selebgram konten kreator yang super kocak ya, selalu menghibur kalangan netizen. Kontennya itu bikin netizen pada semua ketawa, seperti itu kan, gokil banget. Tapi di sisi lain, si misuanya ini selengki sama mantan pacarnya itu, seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, ketahuan chattingannya itu. Gua aja yang ngelihat nyesek banget ya ngebacanya. Apalagi di posisinya Kak Bunga, bininya itu komplit banget yang dirasain Kak Bunga ini. Pedih sakitnya, nggak bisa ngebayangin guys, seperti itu. Gua heran ya sama lakinya itu ya, bininya itu kurang apa coba ya, udah pekerja keras seperti itu kan ya, udah cantik, kurang apa coba, apa satu kurangnya, kurang gemuk seperti itu. Sumpah ya guys, gua mah gak habis pikir sama model laki-laki begitu ya. Bisa-bisanya ya menyanyiakan bininya itu. Kurang apa coba? Cantik iya, pekerja keras iya, apa kurang gemuk doang seperti itu ya, sehingga melirik mantan pacarnya itu yang gemuk berisi seperti itu. Karena miris banget gua lihat chattingannya itu, perkataannya soal masalah fisik seperti itu. Karena si laki-lakinya ini sukanya sama yang gemuk seperti itu. Buset dah. Sumpah ya guys, gua mah gak habis pikir model cowok kayak begitu ya, udah modelnya kayak gentong air, bertingkah pula gak ada bersyukurnya sama sekali. Buset dah. Lu bisa konten kreator juga karena siapa? Karena bini lu jago untuk bikin konten seperti itu ya. Coba kalau bukan karena bini lu gak akan terkenal tuh. Bini malah yang terkenal itu bini lu, Kak Bunga, seperti itu kan. Buat Kak Bunga yang sabar, yang tabah, ikhlas. Semoga kedepannya Kak Bunga tetap semangat buat menjalani hidup yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.